saying I've changed, I'm acting different now. They wanna know what I know, they want the truth, and so I told them if you're free on Friday, come to you with me. Leave your past right at the door, and you'll never be alone. Giving me a new heart, true reality, living for the one who set me free. You've given me a vision better than a dream. You ain't gotta wake me up at all. You turned my life right upside down. You set my feet on higher ground. Now I'll never be the same. It's not afraid. 1, 2, 3, 4. Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICI Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Ibadah penyerahan anak kembali dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus. Bila Anda ingin menyerahkan anak Anda pada Tuhan, silakan segera mendaftar melalui QR Code berikut ini. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 6 Agustus. Mari menyerahkan keluarga kita kepada tangan penyertaan Tuhan. Halo Kristo. Halo Kak. Apa kabar? Baik. Saya Laurencia Stefani Salvatoris. Lauren baru aja lulus dari SMK dengan jurusan akuntansi. I'm Bulan, I'm 18. Saya baru aja lulus dari SMK dengan jurusan akuntansi. Eva pastinya udah kenal sih Kak. Usia aku 18 tahun. Tahun ini Michelle umur 19 tahun. Dari kecil sudah tinggal sama nenek. Banyak yang nggak bisa kuliah dan juga mereka ini banyak yang mengalami krisis ekonomi Kak. Dan itu yang membuat Lauren ingin sekali membantu mereka. Ya kan dari keluarga aku hanya tamatan SD dan melihat mereka sangat berjuang keras untuk menghidupi aku. Jadi aku ingin membanggakan mereka. Saya dapat membantu banyak orang, terutama untuk orang-orang yang berada di kampung saya Kak. Ini agar bisa membuat mereka merasakan makanan yang berada di luar Sumba ataupun makanan internasional. Ya, banyak anak-anak ataupun orang-orang yang mungkin nggak ngerasa damai atas kehadiran dirinya sendiri. Lauren mau bangun konseling bisnis. Jika Lauren bisa bantu mereka untuk gimana sih caranya bangun bisnis itu, memikirkan strategi-strateginya gitu. Dia ingin menjadi human resource manager, bisa mengarahkan, membentuk, melatih orang lain. Dan saya ingin melalui apa yang saya lakukan tuh orang lain bisa melihat betapa pentingnya arahan dan bekerja dengan baik. Aku pengen jadi orang yang tangguh, yang kuat kayak mama. Jujur aku dulu pernah berada di posisi di mana saya gak percaya sama Tuhan. Saya menganggap diri saya ini gak ada arti. Orang-orang sering bilang saya ini, wah apaan masa depanmu itu bukan gak bakal jadi apa-apa. Jadi orang nantinya yang sukses ya kan. Saya mau menjadi orang yang mau menuntun setiap orang-orang yang mengalami hal seperti saya dulu kan. Mari kita doakan terus supaya perjalanan kamu ke depan Tuhan yang terus memimpin, Tuhan yang terus menuntun.
Tuhan yang terus membuka jalan. 감사합니다. Sangat Korea saya Kak. Makasih ya Kak. Thank you. Shalom, selamat datang kembali Jemaat Gereja ICA dalam kebaktian Bahasa Indonesia Online Gereja ICA Surabaya. Nama saya Pastor Kevin, or Pastor Fish, the next gen pastor of ICA Surabaya. Dan pada pagi hari ini saya senang sekali bisa hadir kembali dengan jemaat-jemaat Gereja Bahasa Indonesia ICA Surabaya online, meskipun kita kembali bertemu online, tapi saya senang sekali karena Bapak Ibu telah mendedikasikan waktu Bapak Ibu pada pagi hari ini untuk dapat hadir dan berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan serian khotbah kita yang telah kita lewati bersama selama beberapa minggu terakhir itu, yaitu serian Perang dan Damai, di mana di dalam serian ini kita akan melihat adanya realita peperangan rohani di sekitar kita dan peranan penting yang dimainkan oleh Roh Kudus di dalam peperangan-peperangan rohani ini. Dan seperti yang telah kita sudah bicarakan selama beberapa minggu terakhir ini, kita tahu adanya peperangan antara kekuatan baik dan jahat. Peperangan yang sedang berlangsung sengit untuk memperebutkan hati manusia karena iblis ingin memalingkan kita dari Tuhan. Peperangan yang bisa dibilang semakin hari semakin nyata dan semakin kita rasakan, apalagi tengah-tengah dunia yang menjadi sepertinya lebih gila hari demi hari ya. Akan tetapi sebelum kita masuk dan melanjutkannya, ada beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Dan yang pertama adalah YDP Scholarship Program sedang berlangsung kembali. Dan jika Bapak Ibu ingin mengambil andil di dalam aktivitas ini dan ingin mencoba involve yourself, Bapak Ibu bisa mencoba klik di link yang akan kami masukkan nanti. Dan juga ICA tengah mencari volunteer-volunteer yang bisa membantu di dalam bidang service media. Jadi jika Bapak Ibu tertarik untuk membantu kami dalam service media, mulai dari multimedia, LCD, sound, dan light, Bapak Ibu bisa klik pada link yang akan kami tunjukkan nanti ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang saya yakin banyak dari kita sudah sering mendengar. Akan tetapi mungkin banyak dari kita juga yang masih mempunyai banyak pertanyaan tentang ini. Dan judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Karunia Roh Kudus, part ketiga. Yang mungkin jika saudara miss out beberapa minggu lalu, saudara bisa kembali di YouTube kami dan bisa kembali mengecek video-video berikutnya. Akan tetapi pada pagi hari ini kita akan kembali fokus dalam Karunia Roh Kudus, di mana pada pagi hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang karunia-karunia ini dan kenapa karunia-karunia ini diberikan kepada kita. Akan tetapi saya ingin mengundang sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita tundukkan kepala kita bersama dan kita berdoa bersama. Puji syukur kami tinggikan dalam nama-Mu Tuhan atas kesempatan telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Pada pagi hari ini di mana kami bisa berkumpul bersama meskipun ini adalah perkumpulan online Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu ada dan Roh-Mu tetap nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kiranya sebelum kami masuk ke dalam firman, Engkau kirimkan Roh Kudus untuk turun Tuhan. Dan bantu buka hati kami Tuhan, bantu buka mata kami dan buka telinga kami Tuhan. Agar kami bisa menerima pengajaran-pengajaran yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan. Dan kiranya pelajaran yang akan kami terima pada pagi hari ini Tuhan, menjadi pelajaran yang bisa kami simpan dalam hati kami Tuhan. Dan bisa mengubahkan setiap dari hati kami Bapa. Dan kami serahkan sisa dari ibadah ini dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jika saudara siap, saya ingin saudara berpaling ke tetangga saudara dan bilang, are you ready to listen to the sermon this morning ya? Nah, banyak dari kita yang mungkin telah mendengar tentang karunia Roh Kudus ini. Kemungkinan besar jika saudara dibesarkan di gereja-gereja karismatik seperti gereja ICA ini, karunia Roh ini mungkin bukanlah sesuatu yang asing bagi saudara. Saya yakin banyak sekali dari saudara yang telah mendengarkan karunia Roh ini dibicarakan, udah mendengarkan berbahasa roh, bernubuatkan, dan mujizat-mujizat kesembuhan yang mungkin telah diajarkan dari atas panggung gereja-gereja saudara. Dan mungkin tidak sedikit dari saudara yang telah melihat atau bahkan sudah mempraktekkan karunia-karunia Roh Kudus ini, hal-hal seperti berbicara dalam berbahasa roh, hal-hal seperti bernubuatan.
Akan tetapi, jika kita berpikir, ya saudara, jika kita mengambil waktu untuk berpikir sejenak, seringkali kita tidak terlalu memikirkan tentang karunia-karunia ini dengan lebih dalam. Tentang apa tujuan karunia-karunia ini diberikan, dan mengapa Yesus bahkan meminta para murid untuk menunggu Roh Kudus yang akan datang dan memberi karunia-karunia itu seperti yang dikatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Nah, jika pada pagi hari saudara mempunyai pertanyaan-pertanyaan seperti ini, pagi ini kita akan mencoba untuk mempelajari bersama lebih dalam lagi tentang karunia Roh Kudus ini. Dan pertanyaan pertama yang saya ingin saudara dan saya tanyakan bersama adalah, apa itu karunia Roh Kudus? Apakah karunia Roh Kudus itu, saudara? Kita sering mendengar, tapi pernahkah kita bertanya, apakah karunia Roh Kudus itu? Dan pada pagi ini saya ingin memberikan jawaban yang telah kita rangkum bersama. Sederhananya, karunia-karunia Roh Kudus itu adalah serangkaian karunia supernatural yang Allah melalui pekerjaan Roh Kudus berikan kepada kita sebagai orang percaya untuk membantu kita di dalam melakukan pekerjaan Allah di bumi. Secara sederhananya, karunia Roh Kudus itu adalah serangkaian karunia supernatural yang hanya bisa terjadi, yang hanya bisa dilakukan jika ada pengambil andilan, keikutsertaan Allah di dalam pekerjaan-pekerjaan itu yang diberikan kepada kita untuk membantu kita, membantu orang-orang percaya untuk melakukan pekerjaan Allah di bumi ini. Ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kita bisa melihat bagaimana gereja mula-mula menggunakan banyak sekali karunia-karunia luar biasa ini untuk membantu mereka memperlihatkan kepada orang-orang luar sana bahwa Tuhan yang mereka ikuti adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Ini adalah hal-hal yang seringkali berada di luar logika kita sebagai manusia. Ini digunakan untuk sekali lagi memperlihatkan kedahsyatan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti, dan juga untuk mengotentifikasikan para pengikut Kristus agar orang-orang di luar sana dapat melihat Tuhan melalui kita. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saya ingin saudara ingat kata saksiku, karena salah satu tujuan utama karunia ini diberikan agar kita bisa menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini adalah hal-hal karunia-karunia yang diberikan, karunia-karunia yang di luar logika, karunia-karunia yang luar biasa yang diberikan kepada kita, agar kita bisa memperlihatkan kepada orang-orang luar sana kedahsyatan Tuhan kita, dan juga memberikan sebuah otentifikasi kepada kita sebagai pengikut Kristus. Hal-hal luar biasa ini, karunia-karunia ini dalam bahasa Yunaninya yang disebut karismata, yang bisa diartikan secara langsung seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata karunia yang diberikan secara cuma-cuma, adalah sesuatu yang diberikan kepada kita, oleh Roh Kudus. Tidak bisa kita gapai sendiri, dan karunia ini diberikan kepada kita untuk dibagikan kepada tubuh Kristus. Nah, saya ingin saudara mendengarkan sekali lagi. Karunia ini diberikan kepada kita untuk dapat kita bagikan kepada tubuh Kristus. Dan oleh karena itulah sangatlah penting untuk kita dapat menyadari bahwa karunia ini bukan milik kita. Melainkan diberikan melalui kita untuk kepentingan tubuh Kristus. Karena saya rasa seringkali kita mempunyai sebuah persepsi yang salah, di mana kita merasa karunia roh ini diberikan kepada kita itu adalah hak milik kita. Saudara, karunia roh bukan diberikan untuk kita miliki sendiri, untuk kita simpan sendiri, dan untuk kita pakai demi keuntungan diri kita sendiri. Tapi itu diberikan melalui kita untuk kepentingan tubuh Kristus. Oleh karena itu juga kita perlu belajar untuk berhati-hati ketika seseorang mungkin di luar sana mulai menggunakan karunia yang mereka terima untuk kepentingannya sendiri. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang mungkin banyak dari saudara dengar di luar sana. Banyak sekali orang yang mengaku-ngaku bahwa mereka nabi yang bisa menyembuhkan, mereka nabi yang bisa melakukan ini dan itu, mereka nabi yang bisa bernubuatan hal-hal hebat. Saudara,
kita perlu berhati-hati ketika seseorang sudah mulai menggunakan karunia tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Sangatlah penting untuk kita untuk tidak menuhankan orang-orang yang telah Tuhan pakai untuk memberikan karunia-Nya. Sangatlah penting untuk kita tidak menuhankan hamba-hamba Tuhan yang telah diberikan karunia oleh Tuhan itu sendiri. Dan mungkin ini juga sebuah peringatan bagi kita, orang-orang yang mungkin bisa dibilang telah menerima karunia-karunia itu. Janganlah kita menjadi sombong dan mulai menyalahgunakan karunia-karunia ini. Karena sekali lagi, kita harus sadar bahwa kita hanyalah wadah yang Tuhan pakai. Dan jika kita ingin sombong, ingat Tuhan kita tidak memerlukan kita. Dia bahkan bisa menggunakan seekor keledai untuk kemuliaannya. Kita adalah wadah. Bukan kita yang melakukan mujizat itu. Dan mujizat itu tidak diberikan untuk kita pakai, untuk kita salah gunakan. Tetapi itu diberikan untuk kita bisa bagikan untuk kepentingan tubuh Kristus. Karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu bukan tentang kita. Tetapi itu tentang kemuliaan Tuhan. Tetapi itu diberikan untuk tubuh Kristus. Dan inilah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita dapat pelajari dan dapat kita pahami, saudara. Karena sekali lagi banyak sekali di luar sana orang-orang yang menyalahgunakan karunia yang telah diberikan itu. Oke? Nah, di dalam kitab Korintus, 1 Korintus, kita kemudian bisa membaca bentuk dari karunia-karunia ini. Oke, di mana dalam 1 Korintus 1, 12 sampai pasal 12 ayat 7 sampai 11, kita berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sekali lagi, saudara. Dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepentingan collective body of Christ. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia berikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia berikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia berikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Dan ini juga sesuatu hal yang mungkin penting untuk kita ingat. Bahwa karunia roh itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Roh Kudus sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Dia akan memperlengkapi kita dengan karunia roh yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang ia kehendaki. 1 Korintus ini memberitahukan kepada kita bahwa inilah karunia-karunia yang Allah bisa berikan kepada kita. Allah melalui kerja tangan Roh Kudus memberikannya kepada kita untuk memperlengkapi kita, untuk memperdayakan kita, untuk membantu kita dalam membangun tubuh Kristus dan membawa kasih Kristus ke dunia sana. Oke? Ini adalah karunia-karunia yang diberikan kepada kita untuk memperlengkapi kita, memperdayakan kita, membantu kita membangun tubuh Kristus. Dan juga untuk membawa kasih Kristus keluar sana, saudara. Dan pada minggu ini, kita akan melihat beberapa karunia yang mungkin kami di preaching team mengategorikannya sebagai karunia pribadi. Dan minggu depan jika saudara kembali, saudara akan mendengar beberapa karunia-karunia lain yang kami sebut dengan vocational gift. Karunia-karunia yang lebih vocational, ya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang karunia pribadi dan kita akan pelajari lebih lanjut lagi tentang karunia-karunia ini. Dan yang termasuk di sini pada pagi hari ini adalah karunia dalam berbahasa roh dan penafsiran. Karunia iman, karunia mujizat dan nubuatan, dan karunia membedakan roh-roh. Oke? Dan yang pertama pada pagi hari ini akan kita bahas adalah karunia berbahasa roh dan mengartikannya. Karunia dalam berbahasa roh dan penafsirannya, ya. Ini karunia pertama yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Dan ini bisa kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 2. Kita melihat bagaimana karunia berbahasa roh ini adalah karunia pertama
yang diberikan ketika murid-murid Yesus dilawat oleh Roh Kudus. Dan ini juga alasan kenapa banyak sekali yang mempercayai bahwa ini adalah initial gift, ini adalah karunia yang pertama. Yang jika seseorang mendapatkan kejatuhan Roh Kudus, ini adalah tanda yang akan mereka keluarkan. Akan tetapi kita pelajari di sini dan kita akan baca bersama di Kisah Para Rasul 2 ayat 6 sampai 12. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, orang Media, orang Elam, dan penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Figria dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun pengandut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada orang yang lain, apakah artinya ini? Di sini kita bisa melihat bagaimana karunia berbahasa roh. Ini adalah karunia pertama yang diperlihatkan di dalam Alkitab ketika murid-murid Yesus didatangi oleh Roh Kudus. Ini merupakan hal yang agak aneh, saudara, jika kita pikir-pikir. Karena mungkin ini adalah salah satu karunia yang bisa saya bilang sering kali kita salah persepsi dan sering kali kita mempunyai pertanyaan tentang karunia ini. Kenapa karunia berbahasa roh adalah karunia pertama yang ditunjukkan ketika Roh Kudus itu melawat para murid dan memberikan karunia-karunia itu kepada mereka? Pernah nggak saudara bertanya pertanyaan ini? Kenapa dari semua karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada murid-murid, ini adalah karunia pertama yang muncul, saudara? Apakah memang karena karunia ini adalah karunia yang spesial dan lebih daripada yang lain? Karena ini juga seringkali kita di gereja-gereja mungkin secara tidak langsung menaruh karunia ini di dalam sebuah bisa dibilang podium yang berbeda. Oleh karena kita sering kali bilang, oh ya mari kita harus berbahasa roh, harus bisa gini. Apakah karena karunia ini karunia yang lebih spesial daripada karunia-karunia yang lain, saudara? Saya percaya tidak, karena Alkitab pun mengajarkan kepada kita bahwa semua karunia ini adalah karunia yang istimewa. Ini adalah hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan tanpa adanya peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Oleh karena ini, saya percaya ada alasan lain kenapa karunia ini adalah karunia pertama yang ditunjukkan kepada kita. Dan jika kita mempelajari lebih dalam lagi, saudara, kita akan diperlihatkan bahwa apa yang sebenarnya terjadi di Kisah Para Rasul ini adalah pembalikan dari apa yang terjadi di dalam kisah Menara Babel yang bisa ditemukan di dalam Kejadian 10 dan 11. Di mana jika kita baca Alkitab kita, jika kita tahu Alkitab kita tahu di dalam Kejadian 10 dan 11 ini kita menemukan kisah Menara Babel itu, di mana kita melihat bagaimana Tuhan menggunakan bahasa, memecah belah bahasa untuk membingungkan dan memecah belah bangsa-bangsa yang mencoba untuk menuhankan diri mereka melalui apa yang mereka bangun. Jika saudara sudah pernah dan ingat tentang cerita Menara Babel ini, kita tahu bagaimana Tuhan menggunakan bahasa untuk membingungkan dan memecah belah bangsa-bangsa yang mencoba membangun menara yang akan meninggikan diri mereka dan membandingkan diri mereka kepada Tuhan. Akan tetapi di dalam Kisah Para Rasul ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana melalui karunia bahasa roh ini, Tuhan menggunakan pengikutnya untuk menjangkau bangsa-bangsa yang ada di sana. Yang sekali lagi jika saudara baca, ini adalah bangsa-bangsa yang disebutkan di dalam Kejadian 10 itu juga. Oke? Dia menggunakan pengikutnya untuk menjangkau bangsa-bangsa yang ada di sana. Dan saya percaya ini adalah awal mula dari pemenuhan misi yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk pergi dan menjangkau bangsa-bangsa di luar sana. Bangsa-bangsa yang telah dikeluarkan dan telah dijauhkan ketika Menara Babel itu diruntuhkan. Sekarang Tuhan bilang, oke, sudah saatnya kita ambil mereka kembali.
Bangsa-bangsa yang telah jauh dari Tuhan, bangsa-bangsa yang telah memusuhi Tuhan, bangsa-bangsa yang bisa dibilang adalah bangsa-bangsa yang tidak termasuk di dalam bangsa pilihan Tuhan pada waktu itu. Melalui pencurahan Roh Kudus dan karunia yang Ia beri. Sekali lagi kita sekarang didorong untuk memulai misi penyelamatan bangsa-bangsa ini. Dan kita bisa lihat bagaimana dalam akhir dari pasal ini, ribuan orang ditobatkan melalui pelayanan Petrus di situ. Karunia berbahasa roh. Atau yang dalam bahasa karunia berbahasa, ya. Melambangkan awal dari misi yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk pergi dan memuridkan segala bangsa. Dan saya percaya inilah alasan kenapa inilah karunia pertama yang diperlihatkan untuk kita ketika Roh Kudus itu turun. Karena sekali kita diingatkan bahwa ada bangsa-bangsa di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Dan bangsa-bangsa inilah adalah bangsa-bangsa yang Tuhan rindu untuk pakai kita untuk menjangkau mereka. Dan ini yang pertama, saudara. Dan Alkitab juga berkata di dalam Roma 8 ayat 26-27 bagaimana karunia berbahasa roh ini adalah karunia yang bisa membantu kita di dalam kehidupan doa pribadi kita. Dalam Roma 8, 26-27 berkata, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, ini juga alasan saya percaya kenapa karunia berbahasa roh ini adalah karunia yang bisa dibilang sifatnya lebih pribadi. Karena saya tahu akan ada waktu di mana kita sebagai orang percaya akan mengalami waktu di mana kita tidak bisa berdoa. Mungkin ini adalah ketika kita tengah menghadapi pencobaan-pencobaan yang hebat. Atau mungkin ketika kita tengah menghadapi rasa duka yang sangat dalam, saudara. Akan ada waktu-waktu di mana kita akan tidak tahu bagaimana cara kita berdoa. Dan Roh Kudus melalui karunia ini akan membantu kita untuk berdoa. Dan Dia juga lah yang akan membawa kita, membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Dan alasan kenapa itu penting, dan karunia ini adalah sebuah karunia yang mungkin bisa dibilang penting untuk kita punya. Karena karunia ini juga membantu kita ketika kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, saudara. Ketika kita lemah, Roh Kuduslah yang akan membantu kita untuk berdoa. Dan yang terakhir, karunia berbahasa ini terkadang dipakai Tuhan untuk memberikan pesan kepada gerejanya, saudara. Terkadang akan ada waktu di mana Tuhan akan memberikan pesan kepada umatnya melalui orang-orang yang telah Ia siapkan. Akan tetapi, seperti yang Paulus katakan di 1 Korintus 14:28, ini juga harus disertai dengan seorang yang dapat mengartikannya. Oleh karena itu, dia selalu bilang bahwa jika kau ingin berbahasa rohlah sendiri. Hanya ketika kamu tahu akan ada orang yang dapat mengartikan itu, baru kita bisa pakai ini di dalam setting yang lebih publik, setting yang lebih umum, saudara. Akan tetapi terkadang tidak bisa dipungkiri bahwa Tuhan masih memakai bahasa roh ini untuk menyampaikan pesannya kepada gerejanya di bumi ini. Oke? Ini adalah karunia berbahasa roh dan penafsirannya. Karunia berikut yang akan kita bahas adalah karunia iman, saudara. Karunia ini adalah kemampuan untuk memiliki visi atau gambaran tentang apa yang Tuhan ingin lakukan dan mempunyai kepercayaan bahwa itu akan tercapai meskipun kita tengah berada di dalam keadaan yang tidak pasti. Di Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Iman adalah kemampuan kita untuk melihat apa yang belum terjadi. Iman adalah kemampuan kita untuk mempercayai Tuhan bisa melakukan sesuatu meskipun kita tengah berada di mana masa di mana hal-hal tersebut bukanlah hal yang bisa kita capai, saudara. Dan ini menurut saya adalah salah satu karunia yang sangat penting karena tanpa karunia ini kita tidak bisa menggunakan karunia-karunia yang lain. Karena karunia yang lain mengharuskan kita untuk mempunyai iman sebelum itu bisa terjadi, saudara. Banyak dari kita yang rindu untuk memiliki iman-iman yang hebat. Mungkin saudara pernah melihat teman-teman saudara, mungkin orang-orang yang saudara kenal, saudara yang bisa dibilang mempunyai iman yang sangat luar biasa, bahkan tidak masuk akal. Mungkin mereka tengah melewati masa sangat sukar, tetapi mereka tidak pernah kehilangan rasa percaya atau rasa pengharapan mereka dalam Tuhan. Dan saudara lihat mereka dan saudara bilang, wow, saya ingin punya iman seperti itu.
Iman yang mungkin bisa pergi dan mendoakan orang-orang yang sakit. Iman yang bisa pergi untuk memberitakan Injil di luar sana meskipun mereka tahu itu adalah sesuatu hal yang berbahaya. Hal-hal yang luar biasa. Saudara ingin mempunyai iman yang bisa melakukan hal-hal itu. Akan tetapi seringkali saudara, kita melakukan sebuah kesalahan di dalam proses kita untuk mencari iman yang lebih hebat ini. Dan kesalahan itu adalah di mana seringkali kita mencari iman itu di dalam diri kita sendiri. Padahal kita tahu bagaimana rentan dan rapuhnya pribadi-pribadi kita saudara. Roh Kudus adalah sumber dari iman saudara. Dia adalah pribadi Tuhan yang memiliki iman yang sempurna. Dan inilah yang perlu kita sadari bahwa Roh Kuduslah yang bisa menjadi sumber dari iman kita saudara. Salah satu peranan Roh Kudus di dalam hidup kita adalah untuk membangun pribadi roh dan iman kita. Dialah yang akan datang dan membantu kita untuk mempunyai iman yang hebat dan iman yang kuat. Dan oleh karena itu juga lah jika kita merasa bahwa kita ingin memiliki iman yang lebih dalam lagi, iman yang lebih kuat lagi. Dan mungkin kita merasa jika iman kita sedang teruji, mari kita dekatkan diri kita dengan Roh Kudus saudara. Inilah alasan kenapa seringkali kita diajarkan untuk berpuasa dan berdoa, untuk mencari Tuhan. Karena hanya melalui ialah kita bisa mempunyai iman yang kuat saudara. Seringkali kita merasa, untuk mempunyai iman yang besar kita harus memaksakan diri kita. Saudara, Alkitab sendiri berkata, jika kita mempunyai iman yang kecil saja kita bisa memindahkan sebuah gunung saudara. Itu bisa bilang begitu karena memang ini adalah sebuah hal yang sangat susah saudara. Kita sebagai manusia sangat susah untuk kita bisa memaksa diri kita untuk mempunyai iman yang hebat ini secara pribadi. Akan tetapi karena Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Dan jika kita bisa mendekatkan diri kita kepadanya, iman itu akan dia bantu bentuk. Iman itu akan ia bantu berikan. Dan oleh karena itu iman ini bisa dibilang adalah sebuah karunia juga saudara. Carilah Roh Kudus. Carilah Tuhan jika iman kita tengah diuji. Dan yang berikutnya, kita akan berbicara tentang karunia untuk berbuat mujizat dan bernubuat. Di dalam kitab bahasa Inggrisnya ini disebut sebagai karunia of healing and miracles. Jadi karunia untuk menyembuhkan dan membuat mujizat. Oke, ini tentu saja berbicara tentang hal-hal luar biasa yang hanya bisa terjadi ketika Tuhan bekerja dan mengambil andil dalam hal-hal tersebut. Ini adalah hal-hal yang mungkin kita bayangkan ketika kita berbicara tentang mujizat. Ya, hal-hal yang mungkin bisa dibilang adalah hal-hal yang di luar nalar, yang tidak dapat terjadi tanpa peranan Tuhan. Ya, ini adalah hal-hal yang kita lihat bahkan di dalam pelayanan Yesus sendiri ketika ia ada di bumi ini, bagaimana ia menyembuhkan orang buta, dia menyembuhkan orang lumpuh, dan dia membuat air menjadi anggur. Ini adalah hal-hal yang bisa kita bilang adalah hal-hal tidak lazim, adalah hal-hal yang di luar nalar manusia, adalah hal-hal yang di luar logika. Saya percaya saudara, hal-hal ini masih dapat terjadi. Dan ini adalah hal-hal yang masih dapat kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Dan saya percaya karena di dalam kitab Yakobus 5 ayat 14-15 Alkitab berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka bisa mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman yang akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangun dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosa itu pun akan diampuni. Sebagai gereja kami percaya bahwa karunia ini masih terjadi. Dan Tuhan masih menggunakan pengikut-pengikutnya untuk melakukan hal-hal ajaib saudara. Mungkin ini adalah karunia menyembuhkan orang sakit. Karunia menyembuhkan orang yang tengah menghadapi masa yang sangat sukar. Karunia di mana Tuhan akan membantu kita melewati masa yang sangat sukar yang tidak dapat kita lewati sendiri tanpa peranan Tuhan. Saya percaya Tuhan masih menggunakan pengikutnya untuk melakukan hal-hal ajaib ini. Akan tetapi saya ingin berkata suatu hal saudara, sama seperti yang telah kita pelajari dalam serian khotbah kita yang lalu-lalu yang berjudul mujizat. Kita tahu bahwa mujizat Tuhan itu seringkali terjadi jika ada tujuan benar di baliknya saudara. Baik itu untuk menumbuhkan iman kita,
Baik itu untuk memperlihatkan kedahsyatan, kehebatan Kristus keluar sana, atau itu untuk memuliakan nama Tuhan. Harus ada sebuah tujuan di balik mujizat itu. Kita tidak bisa datang ke gereja hanya ingin mengambil mujizat tersebut, saudara. Karena Tuhan, sekali lagi, dia bukanlah sebuah jin dalam botol, saudara. Karena seringkali kita merasa bahwa kalau kita berdoa, kita harus mendapatkan mujizat itu. Kita mengkategorikan Tuhan sebagai jin dalam botol, saudara. Saya ingin bilang, mujizat itu hanya akan terjadi, seringkali hanya akan terjadi jika ada tujuan benar di baliknya. Oke? Dan saya juga ingin berkata, janganlah kita terjatuh dalam jebakan yang seringkali kita sebagai orang percaya terjebak dalam jebakan ini, yaitu jebakan di mana kita lebih sering mengejar mujizat atau orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyalurkan mujizat itu daripada Tuhan yang memberikan mujizat-mujizat itu. Seringkali kita sangat terjebak. Kita adalah pencari mujizat. Kalau zaman sekarang mereka bilang pencari cuan. Enggak, orang Kristen banyak pencari mujizat. Oleh karena itu kita akan pergi ke KKR itu, kita akan pergi ke KKR ini, kita pergi ke KKR sana. Karena kita mengejar mujizat-mujizat itu, atau kita akan mengejar orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyalurkan mujizatnya, ketimbang mengejar Tuhan yang memberikan mujizat itu. Janganlah kita terjebak hanya mengejar mujizat, saudara. Karena di Alkitab pun bilang pada akhir zaman akan banyak ada nabi-nabi palsu yang melakukan hal-hal luar biasa seperti mujizat-mujizat itu. Akan tetapi kejarlah Tuhan yang memampukan mujizat itu untuk terjadi. Dan kejarlah dia bukan untuk mujizatnya. Kejarlah dia karena dia layak dikejar. Karena dia mengasihi saudara. Karena saudara mengasihi dia. Carilah Tuhan, maka mujizat itu akan mengikutinya, saudara. Dan saya ingin kita bisa belajar dari doa yang Yesus doakan pada saat dia, sebelum dia ditangkap, saudara, di mana dia akan bilang, ambillah cawan ini dariku, akan tetapi let your will be done. Ini adalah menurut saya doa yang menunjukkan di mana bahwa iman yang ia taruh bukanlah kepada apa yang bisa Tuhan beri, akan tetapi ini ditaruh kepada Tuhan yang ia sembah. Dan saya ingin kita sebagai jemaat gereja ICA bisa mempunyai iman yang sama, saudara. Mujizat bukanlah tanda bahwa Tuhan itu baik atau enggak, saudara. Oke? Jangan sampai kita menaruh kebaikan Tuhan itu simply di dalam mujizat yang ia dapat berikan kepada kita, saudara. Karena ada kadang hal di mana apa yang kita mau tidak akan diberikan oleh Tuhan. Akan tetapi jika kita bisa tahu bahwa pribadi Tuhan itu adalah pribadi yang baik, kita bisa percaya bahkan ketika ia akan memberikan kita hal-hal yang tidak kita inginkan, saudara. Carilah Tuhan, bukan cari mujizat. Dan yang terakhir, karunia yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ini adalah karunia yang saya bilang adalah karunia sangat penting untuk kita meminta Roh Kudus berikan kepada kita, terlebih lagi di masa sekarang di mana banyak sekali hal-hal di luar sana yang tengah mencoba menyamarkan diri mereka sebagai kebenaran, saudara. Dan bahkan kita tahu terkadang apa yang mereka bagikan terdengar seperti firman Tuhan, akan tetapi jika kita benar-benar lihat dengan baik-baik, banyak hal-hal di luar sana yang menyamarkan diri mereka sebagai kebenaran, akan tetapi itu sebenarnya tidak, saudara. Dan kita membutuhkan Roh Kudus untuk membantu kita membedakan roh-roh ini. Membedakan roh-roh yang bukan dari Kristus. Dan kita membutuhkan Roh Kudus untuk membantu kita agar kiranya kita tetap mengikuti jalan kebenaran Tuhan. Dan ini adalah sangat susah, saudara, karena sekali lagi banyak sekali orang-orang di luar sana yang bahkan bisa menggunakan firman Tuhan. Dan 90% dari apa yang mereka katakan adalah sebuah kebenaran, akan tetapi the last 10% itu adalah sesuatu yang mereka ubah, sesuatu yang mereka bengkokkan. Oleh karena kita sangat penting bagi kita untuk mempunyai Roh Kudus yang membantu kita untuk bisa membedakan roh Tuhan dan roh-roh yang lain, saudara. Dan berikut adalah karunia-karunia roh yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, dan minggu depan kita akan melanjutkan dengan karunia-karunia yang lain. Akan tetapi saya harap saudara bisa diingatkan, saudara bisa diberitahukan sekali lagi
atas karunia-karunia yang Roh Kudus bisa berikan kepada saudara. Dan saya harap saudara mempunyai kerinduan untuk menerima itu. Dan pada pagi hari ini jika saudara mempunyai pertanyaan, bagaimana kita bisa memiliki karunia-karunia itu? Jawaban yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini adalah berusahalah untuk datang lebih dekat lagi dengan Roh Kudus. Dan punyailah ketulusan agar Roh Kudus bisa bekerja melalui kita untuk membangun kerajaan sorga. Datang dan dekatilah Roh Kudus. Akan tetapi datanglah dengan ketulusan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, akan tetapi kerinduan untuk Roh Kudus dapat bekerja melalui kita untuk membangun kerajaan sorga. Di 1 Korintus 14 ayat 12 berkata, demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karunia Roh Kudus sekali lagi bukan diberikan buat kita saudara, tapi itu diberikan melalui kita untuk tubuh Kristus. Dan itu adalah sesuatu hal yang perlu kita pahami. Oke, saya ingin undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita tutup dalam doa bersama. Sekali lagi Tuhan, puji syukur kami ucapkan pada-Mu Bapa atas kesempatan telah Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami berharap bahwa firman yang telah kami dengar pada hari ini Tuhan menjadi firman yang dapat membantu kami Tuhan untuk memahami Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa, kiranya Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada setiap dari kami Tuhan. Agar kiranya karunia-karunia ini Tuhan bisa menjadi karunia-karunia yang dapat kami miliki. Dan dapat kami pergunakan dan dapat kami pakai Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu di bumi ini Bapa. Kami berdoa Tuhan agar kiranya dengan pengetahuan yang telah kami terima pada pagi hari ini Tuhan, iman kami dapat ditumbuhkan Tuhan. Dan kami dapat dibawa lebih dekat lagi kepada-Mu Bapa. Dan kami serahkan sisa dari minggu kami Tuhan di dalam nama-Mu. Dan kami serahkan hari ini Tuhan dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara telah mengikuti kebaktian Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Jangan lupa YDP Scholarship Program is on. Dan juga ICA sedang mencari media service team. Dan jika saudara tertarik bisa klik di link di bawah nanti. Sampai jumpa. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Ibadah penyerahan anak kembali dilaksanakan pada Minggu 13 Agustus. Bila Anda ingin menyerahkan anak Anda pada Tuhan, silakan segera mendaftar melalui QR Code berikut ini. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 6 Agustus. Mari menyerahkan keluarga kita kepada tangan penyertaan Tuhan. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan servis media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi service director, lighting, sound, dan juga operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICA. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.